Ciri-ciri orang yang tidak dicinta oleh Allah. 1, penakut. Nomor 2, susah. Pokoknya kalau ada orang penakut dan susah, positif, orang itu nggak dicinta oleh Allah. Maksudnya penakut apa? Yaitu penakut kepada selain Allah. Tapi kalau takut kepada Allah, ya itu bagus. Tapi kalau takut kepada selain Allah, ya itu jelek. Ini yang menjadikan Allah murka. Khawatir dengan framingan orang-orang ngalim di fikih pondok. Loh, sing ngomong gitu udah belum tentu dia ngalim. Saya itu pernah jagungan sama seorang kiai, mengomentari kiai-kiai, ustadz-ustadz artis itu. Beliau bilang gini, orang ngalim, apa itu ceramah gitu. Lalu saya ngomong gini, kiai, apa panjangnya? Seperti itu menandakan kalau dia sombong. Semestinya jangan. Belum tentu orang yang mondoknya 40 hari sama orang yang mondoknya 40 tahun belum tentu ngalim yang 40 tahun. Masya Allah ya, kalau merinding mirengnya ya. Oke. Pada cerita seketi ya, memang ke mereka yang terlari-lari kalau ngajak ngopi mereka, tapi ngapunten saat dia menang kalau salah ya, kalau nggih sarang-sarang maos nggih Fathul Qorib napa Safinatun Najah, tapi kan terjemah ya, kalau boten saged Arab pundule dan nggak apa-apa. Yang mengalimkan orang itu bukan manusia loh. Yang mengalimkan manusia itu Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengalimkan manusia kullaha semua. Apa itu? Al-asma'a kullaha. Al-asma'a itu beberapa nama. Mana daripada beberapa nama ini artinya semua keilmuan. Tidak cuma nama-nama buah-buahan, nama-nama, bukan itu saja, tapi semuanya. Wa 'allama itu, 'allama itu baliknya itu Allah itu. Yang mengalimkan manusia itu Allah, bukan manusia. Kalau malah niki nembe jenengan ingkang ampunten kalau dapat dukungan dari nyebur malah ya sering disalah-salah kok manu terjemahan wali ngejak ngopi-ngopi, walaupun kan kadang kalau referensi ini ya juga melihat YouTube misalkan kayak Gusmus, kalau mireng makanya kita pakai yang kita tahu, kita dengar saja. Orang yang ngomong gitu itu, apa mereka tidak melihat terjemahannya? Baca juga. Iya, orang-orang itu loh, kiai-kiai yang sekelas Kiai Nirboyo, Kiai Ploso, Kiai Sarang, Kiai Al-Amin, Kiai pondok-pondok besar itu nih. Beliau juga melihat terjemah. Melihat terjemah itu sebagai perbandingan. Adapun ilmu minallah. Saman taat sama aku itu, sami'na wa ata'na totalitas itu, saman ngalim ya. Amin ya insyaallah. Yang jadikan orang gak ngalim itu ada kontroversi di dalam kolbunya kepada guru. Kalau saman sami'na wa ata'na, taat tenanan, ngalim. Saya ngomong gini, saman mondok di tempatku 40 hari, kamu ngalim. Tadinya nggak paham kalimah malah ngerti kalimah. Kemudian jenengan kan pasang foto dan jenengan dereng nanti kalau lampai kalau wedi. Apa itu kekuatan baik keilmuan, kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan spiritual, kekuatan harta benda, kekuatan pergerakan, semua itu dari Allah itu. Ada beberapa orang yang belajari, masya Allah, belajari sampai luar biasa, mampu apa itu memahami Al-Quran dari surat Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tapi
mereka memahami Al-Quran itu hanya kelotaan. Kelotaan itu seperti contoh maca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu dia bisa menerangkan begini, Allah itu sifatnya kasih sayang kepada umat. Ini itu kelotaan gitu. Beberapa orang yang usul kepada Allah mampu membaca terjemah Quran itu setiap huruf-hurufnya. Baca ba saja itu ada makna. Ismi itu sin ada makna sendiri, mim ada makna sendiri. Dari mana? Dari keilmuan yang telah diilhamkan oleh Allah di dalam qalbu. Hidup ini lihat beluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Kalau ada orang kok bukannya memberikan motivasi ke orang lain, menyemangatkan orang lain, tapi malah ngompori, tapi malah memberi menakut-nakuti, bahkan mengecam, menghina. Ini orang ini dapat murka dari Allah itu orang. Ciri-ciri orang itu kalau dapat murka dari Allah tidak mampu memberikan semangat atau motivasi ke orang lain. Kalau memang mereka benar-benar mendapatkan ridho dari Allah dan Allah meridhoinya dan Allah mencintainya, tentu setiap kosakata yang dikeluarkan penuh dengan motivasi. Orang banyak tergugah. Seperti contoh saya membahas nasab. Gara-gara saya membahas nasab ini, berapa juta manusia yang terselamatkan dari negatif yang dilakukan oleh Ba'alwi, dari negatif yang dilakukan oleh para habib. Bagaimana jikalau Indonesia ini terus husnudon? Yang dirampok sama habaib tidak cuma Jatman loh. Sekarang ini Jatman sudah dikuasai sama Habib Lutfi. Yang dikuasai tidak cuma Jatman, NU Nahdlatul Ulama akan dikuasai. Tidak cuma NU saja, Indonesia akan dikuasai. Buktinya mana? Buktinya makam-makam leluhur mereka sudah menyebar di Indonesia dengan cara membuat makam-makam palsu. Makanya saya ngomong orang Indonesia yang sangat-sangat membahayakan, Habib yang sangat-sangat membahayakan, itu adalah Habib Lutfi. Saya ditanya orang, Kiai, kenapa kok Habib Lutfi? Lalu saya ngomong gini, ada enggak orang Indonesia ini yang mampu menguasai NU? Ada enggak? Enggak ada, Kiai. Ada enggak orang Indonesia yang mampu menguasai Jatman? Ada enggak? Enggak ada, Kiai. Kalau Habib Lutfi mampu. Tidak cuma Jatman saja. Keamanan negara ini loh, mampu disetir sama Habib Lutfi. Kapolri itu loh, mampu disetir. Percaya nggak? Kalau yang Pekalongan kalau semerupnya. Lah ya artinya beliau permainannya cantik. Nah, orang rata-rata itu ketipu dengan wanita cantik. Nyampe uangnya tasnya nompak Vespa di Sager tasnya nem-neman di potong gini kampung kologi kulon. Gara-gara omongan saya mengatakan yang membahayakan di Indonesia Habib Lutfi ini, wow, kiai-kiai banyak yang ikut saya, masyarakat banyak yang ikut saya. Pada akhirnya Jatman bisa terselamatkan. Loh, orang seperti saya kok diam, bahaya. Kenapa bahaya loh? Saya ini suara saya kenceng, pelatihan menyuarakan suara yang kenceng itu 23 tahun orang bahin. Saya ini latihan mengeraskan suara saya itu 23 tahun. Tidak cuman pelatihan mengeraskan suara, pelatihan latihan perang. Nih saya kalau ngajar ini kayak latih perang santri ya. Apa kali langsung cut. Orang itu kalau suaranya kenceng dan ngeyelan menang. Habib Lutfi akan kalah dia. Kalau nggak percaya buktikan. Kenapa kok gitu? Wong Demak lawan wong Pekalongan. Nggak percaya bukti ini.
Sing mati dhisik. Kalau ajeng taken setunggal angsal ya. Angsal monggo. Pas jenengan sowan tengene Masjid Nabawi Makbar Rasulullah itu nopo jenengan angsal isyarah ya sampai akhirnya bergabung ke PWI ya. Ilmu sir pribadi saya tidak mau menyampaikan ke umat, sebab itu ilmu sir, karena sir itu artinya rahasia. Kode karo jenengan tanglet kali kula Pak Yai kelaminin jenengan bentuke piye ya ora ngarah tak terangke. Kenapa kok gitu? Nanti nak tak terangke menggebu-gebu orang abis ngomong ngene halah pret dongeng iku dongeng halah halu. Kalau percaya, kalau ngandel. Kalau cukup orang melihat saya berkomentar, coba lihat cara ke saya kalau ngomong, mantep kan? Enggak seperti mereka kan? Dan saya diberi oleh Allah kalau ngomong fasih. Saking fasih, saat itu loh dikasrah menjadi si, ora se. Biasanya kan ngomong kan fasih kan? Nah saya ini nyampe fasih. Paham? Nggak usah takut tuh manusia, takut tuh menungso, takut ke Allah, takut tuh karo Ba'alwi, takut karo Habib. Saiki mati, besok mati. Jangan pernah takut. Kenapa mereka akhir-akhir ini toh yang diserang saya? Kenapa juga? Karena saya lebih berbahaya daripada Kiai Imad. Saya lebih berbahaya daripada Gus Abbas. Saya lebih berbahaya daripada kiai-kiai yang lain. Kenapa kok berbahaya? Loh, metode arba'in saya ini diam-diam ini bergerilya. Di saat arba'in itu menggaung di Nusantara, itu artinya menyuruh kepada rakyat Indonesia untuk mengikuti jejakku. Percaya nggak? Pada akhirnya di saat aku ngomong gini, apa kalimat? Ngikut semua. Ada berapa kalimat? Ngikut semua. Orang itu bisa dikatakan perampok yang sejati bila mana mampu mengkader murid-muridnya, apa itu anak buahnya jadi perampok. Majikan yang benar-benar majikan yang mampu mengkader pembantunya jadi majikan semua. Ulama yang benar-benar ulama yang mampu mengkader murid-muridnya jadi ulama. Ahli nahwu sorof lugat yang hebat adalah ahli nahwu sorof lugat yang mampu mengkader murid-muridnya menyebar di Nusantara ngajar nahwu sorof lugat. Percaya nggak? Saya mengajarkan metode arba'in, kira-kira menyebar di Nusantara enggak? Orang mengatakan saya ahli nahwu sorof lugat, lalu saya mampu untuk menelurkan, melahirkan pakar-pakar nahwu sorof lugat minimal pakai metode itu, menyebar di Nusantara. Percaya enggak? Kalau kadang iri dalam artian sing sarang kalau di Klatakbar pertama itu kan kata ingkang pun jalan ya Sumatera, Lampung itu Jakarta. Kalau iri kadang percaya kan? Sekarang begini, ada orang katanya itu ahli tafsir, ada ulama Gus Baha katanya ahli tafsir katanya. Kamu pernah lihat nggak ada metode tafsir yang dicetuskan oleh Gus Baha digunakan oleh pondok-pondok pesantren? Pernah dengar nggak? Belum tahu. Seumpamanya Gus Baha mengikuti apa yang kami lakukan, seumpamanya Gus Baha mendukung PWI, ikut PWI, Gus Baha akan diberi ilham oleh Allah, punya ilmu tafsir, kaidah ilmu tafsir yang akan diikuti semua rakyat Indonesia Nusantara. Kalau nggak percaya buktikan. Kamu ngerti Nahdlatul Ulama? Ngerti kan? Siapa yang geruda-geruduk di Nahdlatul Ulama? Coba perhatikan coba. Yang geruda-geruduk di Nahdlatul Ulama ada dua. Satu, kalangan para santri ahli syariat. Kalangan para santri ahli syariat.
2 para habaib. Pernah enggak Nahdlatul Ulama diisi oleh kalangan para santri ahli hikmah? Pernah enggak? Santri-santri sing gondrong-gondrong, santri-santri sing ahli topo betapa, santri-santri yang sering apa itu ada di pucuk gunung, pernah ikut Nahdlatul Ulama enggak? Enggak. Coba PBI, bandingan lihat PBI. Di mana-mana PBI yang ngisi di 2 ini. 1 adalah para santri syariat, nomor 2 para santri ahli hikmah. Makanya panjenengan lihat PBI itu toh, yang ngisi itu siapa juga? Santri-santri yang rambut-rambut panjang, orang-orang ahli hikmah, pondok-pondok ilmu pedukunan, itu bisa menyatu dengan PBI. Apakah mereka bisa menyatu dengan Nahdlatul Ulama? Tidak bisa. Nah, Habib ya bisa menyatukan Nahdlatul Ulama. Harus tegas. Ada wadah les bumi di NU itu bisa masuk kan? Secara otomatis masuk. Iya. Cuman mungkin cara merangkulnya yang belum ya, NU itu belum bisa merangkul mungkin. Yang merangkul Allah itu. Ini PBI ini dari Allah itu, bukan dari manusia. PBI itu yang bentuk itu Allah. Kalau tidak Allah, manusia, cepat ludesnya ini, cepat kukutnya ini. Satu-satunya santri pondok pesantren yang berani mengikrarkan diri untuk masuk di PBI, santri Al-Mubarak Al-Arba'in. Percaya nggak? Apa ada PBI sana-sana santri-santri ikut konser? Jarang banget. Santri Al-Mubarak langsung konser. Setelah akhir zaman akan bermunculan pasukan-pasukan yang memakai baju hitam. Mereka lah yang mampu mentaklukkan orang-orang kafir, mentaklukkan aliran-aliran sesat, mentaklukkan apa itu perkara-perkara yang batil. Yang hebat, saya melatih santri ini untuk melek nyampe jam 12. Bahkan sering santri melek itu nyampe jam 2 malam. Ya memang seperti itu. Saya tuh kalau ngajar santri nggak pernah ada liburnya. Artinya santri-santri saya ini toh sudah terlatih menjadi pasukan. Seumpamanya ada perang toh insya Allah. Kemarin santri saya toh membunuh seekor nyamuk. Iya, yang hebat. Kita orang ini menjadi yang memegang panji-panji Rasulullah, kelar, gelemek. Jadinya apa juga? Punya pondok, jarang ngajar ustad kayak ini itu mau shopping, jalan-jalan, mas-masane bunyai sampai tangannya raiso bengelok. Orang sayang umat belas. Pondok pesantren ini juga nih gerbang, santri belanja nih warga dilarang. Siapa yang berani menyuarakan seperti ini? Makanya kiai-kiai yang apa itu, yang tidak sayang ke umat, benci banget sama saya. Ada orang yang ngaku-ngaku duniai Kanjeng Nabi, lu kok dihusnudoni, kok keplek ya? Kecuali ngaku-ngaku anaknya Pak Slamet, lah itu nggak perlu diteliti. Ini ngaku-ngaku duniai Kanjeng Nabi harus diteliti, dan cara menelitinya tidak boleh pakai mimpi, dan cara menelitinya jangan menggunakan husnudon, salah, diteliti yang benar, diteliti kita piye, adone piye, sanate piye gitu loh. Dulu itu ada sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang yang solih, ahli ibadah. Gara-gara orang solih ini makani kucing ngapusi, pus. Setelah kucingnya keluar dari pintu itu toh, langsung ditutup, nggak jadi dipakani.
Ini semua hadisnya tertalak semua. Apalagi ada orang ngaku-ngaku sebagai mursyid thariqah seperti contoh Habib Lutfi, kemudian Habib Lutfi memalsukan makam. Habib Lutfi memalsukan makam. Habib Lutfi menguasai Jatman nanti kuasai Habib Lutfi. Lu kok mursyid thariqah? Dari mana beliau jadi mursyid thariqah? Ngisi-ngisi rumah sana yang duriai Kanjeng Nabi Habib Lutfi. Saya ini juga duriai Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Paham? Sing tegas. Panjenengan jadi kiai kelemak dibuat karo tikus sih. Iya. Wabuh kiai. Nggih kabeh kiai jiwanya itu seperti harimau. Harimau itu mangan nilut penuh dengan tantangan, pengen mangan nularan gelut. Enggak ada lo harimau pengen mangan apa? Tapi mangan kidangnya meneng ae. Silakan lu harimau makan sayang. Ya enggak mungkin. Kidangnya akan lari. Orang mau kuwi tok, gelut. Makanya harimau mendapatkan predikat rajanya hutan. Karena betapa hebatnya harimau ini berjalan atau hidup banyak cobaan, banyak tantangan ini. Beda dengan kambing mangan rumput nih, ora ono rumput tapi dipangan melayu ora ono. Apa meneh rumputnya ngejak gelut ora ono. Makanya kambing nih, nggak ada seekor kambing yang berkuasa di hutan. Nasibnya kambing itu tahun disembelih setiap tanggal 10 Dzulhijjah karo akikah. Apa mana ning gone warung makan sate. Diantri setiap hari. Makanya panjenengan ini itu hari yang hebat. Semua orang Indonesia tahu tertuju ke saya. Gara-gara statement saya, banyak kiai-kiai pondok, banyak mursyid-mursyid thariqah mengikuti langkah saya. Makanya Habib semakin pusing dia. Loh, ada orang dikatakan bahwa dia tidak duriai Rasulullah. Loh, kok pusing kepalanya? Berarti positif dia ngapusi dia. Lah wong aku sing cetha-cetha welo-welo ngalim dikatakan orang lain goblok kayak saya ikhlas kok. Penjual es teh ini dikatakan goblok ikhlas ini untuk miliatan, untuk bonus umroh. Nah aku, masya Allah, lebih dari itu. Hidup itu kalau bisa kemeringet Medina, repot, liha-liha. Hidup itu kalau bisa itu penuh dengan tantangan. Insya Allah ini nanti PWI terbesar se-Indonesia itu di Demak. PWI terbesar di Demak. Saya nggak pernah pengen cita-cita naik kuda, nggak pernah. Saya numpake aku kuda itu Gusti Allah itu dipaksa. Saya ngasih itu aku wedi ya, nyedak jaran nih wedi ya. Apa aku nyekel jaran minder, deredek ya. Si June ora kepoya-poya. Santri-santri loh nyampe tak suruh ning sisian ya. Nanti kalau saya jatuh tangkap ya. Saya tau nyampe bokongku nyampe loro nyampe sekarang kok. Kembang kabeh gara-gara dipaksa. Kembang kabeh kayak kalau kita tidak memulai untuk syiar Islam, nunggu siapa lagi? Karena sesungguhnya hidup kita ini ya di waktu kita saat ini kita hidup itu hidup yang sejati. Orang kok nunggu kiamat, belum sempat kiamat ya kiamat duluan. Ojo nunggu kiamat. Dengan kemarin ke Indramayu itu yang naik perahu kecil itu sampan di Indramayu mana Pak Kiai? Gak ngerti ya, Indramayu pesisir itu. Pesisir ya. Pesisir sana, pesisir utara. Ini nanti lokasi yang insya Allah mau diwakafkan itu di daerah Haurgelis ya, Indramayunya. Iya. Nanti toh panjenengan ke sini terus ngomong-ngomong sama saya, terus saya tindak lanjuti silaturahim sana,
Terus saya tindak lanjuti mengirimkan santri ke sana. Siap ya. Ojo mikir bangunan. Keplek gitu orang. Keplek. Ada seorang kiai ngajar ilmu mikir bangunan. Minggu jadi ini atau jadi pengemis. Jadi kalau dosennya tadi, amputan ya. Jangan pernah takut. Aku di framing orang berkali-kali tuh santai ya. Ngancen wong ganteng ya, akeh sing anu itu. Akeh sing ngelirik ya. Mukharrar hudori, orangnya ganteng. Banyak wanita. Saya ini minta ngajar apa ya, ulang apa ya? Iya, depan saya ini ratusan orang nih. Ngapunten ya, aduh kalau ngapunten ganggu ini. Nggak apa-apa, saya ini live streaming nih YouTube ini. Oh, jadi aduh, alhamdulillah. Gak apa-apa ya, tak sebar ya. Nggih, mboten apa-apa ya. Gak apa-apa. Ojo penakut. Engko dolan mene engko tak arahno, wong tuamu tak arahno. Rata-rata orang tak uji nyalinya nggak ada. Rata-rata orang khawatir kalau mati. Lu kok khawatir kalau mati nih? Kalau malaikat Israel nggak datang itu toh. Kalau belum waktunya datang ajal, tidak akan mati. Malah sing kepengin mati itu malah mati. Bareng sing mau mati malah mati dhisik. Jarang loh ada seorang kiai mampu memberi motivasi seseorang langsung jeng gitu. Jarang. Siap kalau ngerasakan ini. Orang ngajar ilmu aja jam 10 sudah turu kabeh. Alasannya kanggo tahajud. Tahajud hukumnya sunnah. Mempelajari ilmu mengalimkan ini hukumnya wajib. Betapa banyaknya santri-santri pulang gak ngalim. Akeh itu. Saya ngomong ini tuh bukan menjelek-jelekan. Sing merasa saya ini menjelek-jelekan berarti atine elek, atine bosok. Santri-santri pulang itu banyak yang gak ngalim. Kenapa gak ngalim? Ngajine mondoke gak tenanan. Kenapa kok gak tenanan? Kiyaine gak tenanan. Iya, dalam kiyaine jam 10 wis mandek kok. Bagaimana mungkin muridnya ngaji? Hanya melu turu sisan. Alasannya tahajud hukumnya sunnah. Mengamalkan ilmu lah, rumah samu ngaji gak ngamalkan ilmu. Kok stres ya? Sing kendel. Ustaz, apa itu belajar sampai larut malam itu menjadikan ini lah. Saya ngaji larut malam terus malah sehat wal andong. Sehat wal afiah. Orang itu kalau pengen lihat dia itu sehat atau tidak, itu teliti di 2 titik. 1, mangane nikmat gak. Nomor 2, jimae sregep enggak. Ana wong jimae ora patok sregep berarti wonge lara iku. Sehat kula Ustaz. Sehat badanmu tapi pikiranmu lara. Pikirannya sakit, hatinya sakit. Kalau hatinya sehat, organ tubuhnya sehat, Masya Allah. Oke, gitu ya. Siap ya. Yuk. Ya. Yuk, masih. Assalamualaikum. 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 Sebar Gus.